Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." ketika Ruben mendengar hal ini,
Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 37. Tuhan Yesus memberkati. Kali ini mengenai Yusuf dan saudara-saudaranya. Kisah Yusuf mengungkapkan bagaimana keturunan Yakub atau Israel bisa tinggal di Mesir. Kisah ini juga fokus kepada kesetiaan Yusuf terhadap firman perintah Tuhan. Dan banyak hal atau cara yang dipakai Tuhan untuk melindungi Yusuf dan mengarahkan hidupnya demi kebaikan
keluarganya, serta orang-orang lain. Kisah Yusuf menekankan kebenaran, yaitu orang benar bisa menderita di dalam dunia yang jahat ini, yang tidak adil. Tapi pada akhirnya Tuhan membela orang benar itu dan ia akan menjadi pemenang. Saudara-saudara, ayat 3 bercerita mengenai jubah yang maha indah yang diterima oleh Yusuf dari ayahnya. Sangat berbeda dengan jubah sederhana yang dipakai kakak-kakaknya. Hal itu jelas menunjukkan sikap ayahnya yang pilih kasih. Dan apa yang terjadi sangat buruk. Kakak-kakak Yusuf menjadi sangat iri hati, benci, sehingga ditimbun menjadi kemarahan, dendam yang tak terkendali. Sebab itu, sebagai orang tua kita harus bersikap bijaksana, bersikap benar, sesuai firman Tuhan, tidak pilih kasih. Di ayat 5 mengenai bermimpilah Yusuf. Tuhan kadang-kadang menyatakan kehendaknya kepada manusia melalui mimpi yang bersifat nubuat. Sekarang ini firman Tuhan atau kehendak Tuhan lebih banyak terutama datang melalui firman Tuhan atau Alkitab. Ada Roh Kudus yang diam di dalam diri orang percaya yang akan mengajarkan rencana atau kehendak Tuhan. Tapi mungkin saja Tuhan berbicara kepada seseorang melalui mimpi, seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Menurut firman Tuhan di dalam Kejadian 37, Yusuf diberi mimpi oleh Tuhan. Tapi Yusuf tidak menunjukkan kepekaannya. Dan dia sungguh-sungguh bersikap tidak dewasa ketika menceritakan mimpi itu kepada kakak-kakaknya. Tujuan Tuhan memberi mimpi itu untuk memberikan penyataan kepada Yusuf sehingga imannya kuat untuk menghadapi masa depannya yang sulit. Bukan untuk sombong atau meninggikan diri terhadap saudara-saudaranya. Tuhan memilih Yusuf untuk tugas melindungi keluarga Yakub Israel. Dan dia harus tinggal di Mesir. Mengapa seperti itu? Karena Tuhan melihat sampai ke dasar hati. Tuhan tahu bahwa standar moral dan pengabdian Yusuf kepada Tuhan dan hukum Tuhan lebih tinggi, lebih berkualitas dari saudara-saudaranya. Jadi ingat, kita harus rendah hati karena semua yang baik itu semata-mata anugerah Tuhan. Ayat 7 mengenai mimpi Yusuf dikatakan bahwa itu tergenapi semuanya dengan sempurna pada waktunya Tuhan. Lihatlah di ayat 21 mengenai Ruben. Ruben adalah anak sulung dari Yakub. Tetapi karena perbuatannya yang cemar dengan Bilha yang tercatat dalam Kejadian 35 ayat 22, maka dia tidak bisa lagi menjadi pemimpin di hadapan saudara-saudaranya. Dia kehilangan otoritasnya secara rohani. Ya, dia tidak lagi bisa mempengaruhi saudara-saudaranya dengan baik, dengan efektif. Jadi kita harus sungguh-sungguh menjaga hidup kita, perbuatan kita, supaya benar di mata Tuhan dan di mata manusia. Kalau kita sudah pernah salah, jatuh, mari kita bertobat dan minta kesempatan kedua dari Tuhan. Ayat 28, Yusuf dibawa ke Mesir.
Yusuf diperlakukan dengan kejam oleh kakak-kakaknya. Ia dijual sebagai budak. Namun Tuhan menggunakan semua peristiwa ini. Perbuatan jahat manusia dapat Tuhan rubah, dapat Tuhan pakai untuk melaksanakan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Yusuf dan kehidupan semua orang yang mengasihinya, yang berjalan sesuai rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, lihatlah firman Tuhan ini. Tercatat jelas bahwa ayat 31 sampai 35 untuk menutupi tindakan jahat kakak-kakak Yusuf, maka anak-anak lelaki Yakub itu menipu ayah mereka supaya mengira bahwa Yusuf sudah meninggal karena diterkam binatang buas waktu mau mencari mereka. Ingatkah kita bahwa Yakub sendiri pernah menipu orang lain banyak kali, termasuk ayahnya sendiri. Sebab itu, dari pelajaran firman Tuhan ini, yang pertama kita belajar bahwa apa yang ditabur orang pasti akan dituainya, cepat atau lambat. Yang kedua, kita harus hidup bijaksana kepada siapapun. Yang ketiga, kita harus hidup sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, supaya rencana Tuhan yang maksimal itu boleh digenapi. Yang keempat, kita belajar untuk berhikmat, dewasa di dalam iman, di dalam karakter. Salah satu cirinya adalah rendah hati. Karena semua yang baik yang kita miliki itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Tuhan tolong kita bisa melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Amin.